Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli Duduk di situ wa aja. kafa billahi shahida. Duduk ini bawah si raja. Asyhadu an la Your left ilaha on illallah left TikTok, wahdahu la left syarika YouTube. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan Abuya Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yakin, Buya Dr. Haji Zainal Tongkumudo MAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yakin yang kita cintai, kemudian yang kita banggakan dan kita hormati Umi Nuraini SPD yang selalu membersamai perjalanan dan para santri mengisi catatan buku kehidupannya di pondok ini. Kemudian yang mulia para guru, ungku-ungku dan ustazah yang menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendidik dan membimbing para santri dan santriwati. Kemudian teristimewa yang kami cintai para santri dan santriwati Pondok Pesantren Bustanul Yakin, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai Hari Guru Nasional, kita memperingati tentang sosok guru yang menjadi tauladan dan panutan. Maka moto kita Pondok Pesantren Bustanul Yakin ini adalah mendidik sepenuh waktu dengan ketauladanan. Arti menempatkan guru pada sosok yang membimbing, yang mendidik, mengasuh dan juga memberikan ketauladanan. Salam dan salam tak kirimkan kepada arwah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan baik sebagai santri maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama, Buya ingin sampaikan beberapa pesan terkait dengan guru dan santri. Di pondok pesantren Bustanul Yakin ini kita belajar. Belajar itu bukan hanya sebatas kitab, bukan hanya sebatas buku, tetapi kita belajar tentang bagaimana membuka hati dan pikiran kita. Karena di dalam kajian pesantren itu, ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan ilmu itu bukan pada sutur, tetapi ilmu itu adalah fis sudur, di dada, di hati. Maka dapatnya ilmu oleh kita kalau seandainya hati dan pikiran kita bersih dan jernih. Begitu model pembelajaran kita di pesantren. Jadi bukan hanya sebatas kecerdasan intelektual, bukan saja sebatas kecerdasan menghafal, tetapi bagaimana kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan sosial. Karena hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar, punya IQ tinggi, cerdas secara intelektual.
tetapi lemah secara moral, tidak ada akhlak. Di pesantren itu akhlak lebih dahulu daripada ilmu. Maka moto kita itu adalah mendidiknya sepenuh waktu dengan ketauladanan. Berarti di situ adalah akhlak. Akhlak itu adalah karakter, kepribadian jadi orang yang disiplin. Bagaimana kita komit dengan waktu, itu poinnya. Jadi makanya jadilah kita itu sebagai pembelajar sepanjang masa, karena kita dituntut untuk belajar mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Akan mengakhiri waktu kita belajar itu adalah meninggal kita. Maka alam takambang jadi guru itu adalah filosofi yang harus kita pahami. Kita belajar bagaimana karakter dari senior kita. Kita belajar bagaimana karakter dari guru kita. Kita bisa ambil pelajaran itu. Dan kita juga bisa belajar tentang sukses story. Sejarah orang sukses itu seperti apa. Bisa kita ambil pembelajaran. Tidak mungkin orang sukses tanpa ada sebuah proses. Tidak mungkin dia berhasil kalau tanpa ada perjuangan, ada pengorbanan, ada tetes air mata, ada mata yang kurang tidur, ada perut yang kurang makan, ada tenaga yang lelah, letih. Itu adalah proses pengorbanan kita. Maka proses itulah yang akan mendapatkan kesuksesan. Anak-anak Buya semua yang Buya hormati, Buya berharap pada hari guru ini memunculkan semangat keberanian bagi para santri. Buya Zainal selalu memotivasi. Kita harus berani tampil. Kita harus percaya diri. Ini pesan Buya, anak-anak Buya semua. Tak boleh santri Bustanul Yakin itu minder. Tidak boleh santri Bustanul Yakin itu tidak percaya diri. Tidak boleh ada rasa takut. Tidak boleh ada rasa cemas untuk tampil, untuk maju ke depan, untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk berkompetisi dengan yang lain. Tidak boleh ada kata takut. Tidak boleh ada kata cemas. Kita harus punya keberanian. Kita tunjukkan inilah kita, produk Bustanul Yakin. Kita punya semangat kompetitif. Kita juga punya semangat untuk bersaing. Dan kita juga punya need for achievement. Semangat untuk berhasil. Semangat untuk sukses. Semuanya harus dimulai dari diri kita. Maka pesan Buya adalah kita semua adalah masa depan. Masa depan kita itu terletak di tangan kita. Akan seperti apa masa depan kita, itu akan tergantung sejauh mana kita percaya diri terhadap potensi kita. Maka anak-anak Buya semuanya, pelajari kelebihan diri kita, pelajari potensi diri kita. Maka kita harus menjadi anak-anak masa depan. Kalau pemerintah menyebutnya dengan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, itu adalah persiapan masa depan. Maka kita harus menjadi santri yang bisa menatap masa depan itu dengan optimisme, dengan penuh percaya diri, melangkah dengan semangat. Jangan pernah ada minder, awana pesantren, sagan wak jurang tu. Tidak ada kata-kata malu untuk itu. Kita bisa, yes we can. Kita juga bisa seperti mereka. Dan bahkan kita bisa lebih baik dari mereka. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita.
Sepanjang kalau kita masih minder, kalau kita masih kurang pede, kalah mental dulu sebelum kita bersaing, jangan pernah berharap bisa menikmati kesuksesan. Lalu kemudian kita sebenarnya guru ini adalah sebagai sebuah lentera. Namun yang menentukan terangnya jalan kalian semua itu adalah diri kamu sendiri. Guru memberikan penerang, menjadi cahaya, menjadi lampu, menjadi lentera. Tetapi untuk masa depanmu, bagaimana kamu jalan berikutnya, tergantung kepada diri masing-masing. Maka bersemangatlah dari sekarang. Singsingkan lengan baju kita, ikat pinggang kita, tanda bentuk bahwa kita itu bersemangat, menyongsong dan menatap masa depan. Jangan, sekali lagi Buya katakan, jangan pernah minder, jangan pernah takut untuk menghadapi persaingan luar. Kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan, dan kita mampu dan bisa dan bahkan unggul dari mereka. Itu yang ingin Buya pesankan, karena mental-mental yang lemah, mental-mental penakut diuji oleh Buya, ditantang oleh Buya, nggak mau, padahal sudah diberikan bonus, diberikan reward. Ini jangan pernah takut pada semua. Pesan Buya lagi, jangan pernah takut bermimpi besar. Jadikan setiap mimpi sebagai peta yang membimbingmu menuju tujuan hidupmu. Bermimpilah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya dengan mimpi yang besar. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Mimpi itu sebagai peta jalan kita untuk menempuh masa depan yang cemerlang. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi makanya Ananda Buya, sekarang ini kita belajar bersama, tetapi esok kita akan bersaing dengan diri kita masing-masing. Kita sekarang mengaji bersama, makan bersama, tapi akan ada waktunya kita melangkah untuk mengurus bagaimana masa depan kita masing-masing. Persiapkan diri kita dengan belajar. Menangislah sekarang sebelum kita menangis nantinya. Ini yang harus kita ingat, karena semangatnya adalah semangat maju, semangat sukses, semangat berhasil. Kita harus menatap masa depan kita dengan semangat mempersiapkan diri dengan cara belajar. Li'anna ziyadatal ilmi matlubah. Karena sesungguhnya ilmu itu didapatkan kalau kita berusaha untuk mencarinya. Al-ilmu bita'alum, ilmu itu dengan kita belajar. Lalu kemudian wal barakatu bil khidmah, kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Kalau seandainya kita bisa mengabdi di pesantren, mengabdi kepada guru, memberikan pelayanan terbaik. Buya pesankan kepada seluruh guru, kepada lulusan kelas 7, apapun acara di pesantren ini tidak boleh menjadi penonton. Kita harus ambil peran, kita harus bergerak cepat, kita terus bertindak dengan tepat. Bagaimana semua kegiatan kita itu menjadi maksimal. Tidak boleh hanya menjadi penonton, datang telat, kemudian hanya menjadi penonton di luar sana. Kita harus ambil peran. Apa yang perlu kita support, mana yang perlu kita giring, kita bimbing adik-adik kita, supaya proses transfer pengalaman ini, proses pembelajaran ini bisa membentuk karakter dan kepribadian adik-adik kita. Yang sulit itu bukan soal mengajinya, bukan soal ilmunya, tetapi bagaimana membentuk karakter, membentuk kepribadian yang bersih, disiplin, bertanggung jawab, punya komitmen, punya integritas. Itu yang sangat dibutuhkan soft skill di era sekarang ini.
Saya kira itu saja pesan Buya untuk Hari Guru ini. Kebanggaan dari guru itu, kebahagiaan dari guru itu bukan karena kuenya, bukan karena uang, bukan karena yang lain, tetapi kebanggaan dan kebahagiaan guru itu adalah kalau muridnya sukses, muridnya berhasil, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, tinggi ilmunya. Itulah yang membuat para guru itu bahagia. Bukan uang banyak yang akan diberikan murid, bukan itu yang menjadi tujuan. Tetapi bagaimana cerita sukses, cerita keberhasilan dari muridnya, itulah yang didamba-dambakan oleh para guru. Barangkali demikian, sekali lagi atas nama Ketua Yayasan Bustanul Yakin mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para guru yang telah mewakafkan waktu, pikiran, tenaga, termasuk juga materi untuk mengabdi di Pondok Pesantren Bustanul Yakin ini. Anak-anak kami, lukislah masa depanmu, gambarlah masa depanmu dengan cerita-cerita indah, dengan cerita-cerita penuh dengan heroik, penuh dengan perjuangan, dengan semua dinamikanya di pesantren ini, untuk kemudian buku itulah nanti yang akan menjadi physical evidence, bukti fisik bahwa kita pernah berproses di Bustanul Yakin ini. Semoga diari masing-masing, buku harian masing-masing, cerita masing-masing akan menjadi kenangan yang menginspirasi. Semoga kita menjadi orang yang bermanfaat, bisa memberikan yang terbaik untuk agama, untuk bangsa dan negeri, dan untuk masyarakat kita. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari pimpinan Yakin kepada Abuya Dr. Haji G. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita puji Allah segala nikmat dan hidayah yang telah diberikan. Kemudian kita sampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah, pejuang kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormati Abuya Rahmat sebagai Ketua Yayasan Dr. Haji Rahmat Tengku Sulaiman MM yang membersamai kegiatan kita malam hari ini. Kemudian yang kita cintai Umi sebagai bunda, sebagai orang tua kita yang membersamai keseharian kita dari pagi sampai malam. Kemudian yang dia banggakan majelis guru, ungku-ungku, ustazah sebagai pengasuh, sebagai tulang punggung dan menjadi contoh dan harapan dari santri dan santriwati di dalam keseharian yang telah memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk anak-anak bias seluruhnya. Kemudian pengurus OSIP bersama perangkat yang menggagas acara ini, kemudian santri dan santriwati yang berbahagia yang hadir pada kegiatan ini. Pertama sekali Buya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih karena ini adalah salah satu inovasi, salah satu bentuk ikhtiar anak-anak Buya menghargai guru, karena kemuliaan dan ketulusan hati anak-anak Buya seluruhnya yang mengangkat secara khusus acara malam hari ini adalah salah satu bagian kita mencintai guru. Maka Buya pun merasakan bahwasanya kehadiran guru itu tidak pernah luput dari kehidupan kita.
mulai dari guru Buya yang mengajar waktu nenek, waktu mengaji Al-Quran, sampai detik ini dia tidak pernah luput dari guru. Nah tentu ini adalah salah satu modal, salah satu bentuk keinginan anak-anak Buya menghormati guru. Tentu ini bernilai pahala, bernilai berkah, dan bernilai manfaat. Dan ini pun akan menjadi salah satu bentuk bahagian dari jalan hidup yang anak-anak ingat. Dan dia pun merasakan di tahun ini modelnya, di tahun ini aktifnya, ini perilakunya, ini pelaksanaannya. Ini akan menghiasi dan sekaligus doa akan menyertai kita bersama. Yang kedua, Hari Guru ini salah satu bentuk ketulusan seorang anak atau seorang murid yang sudah merasakan betapa besar perjuangan guru itu. Karena kehadiran guru itu menyentuh kepada jiwa kita. Memang guru tidak dia yang melahirkan kita, tidak dia yang membuat kita atau mengasuh kita dari kecil, tapi jiwa kita, batin kita ini dibimbing dan dituntun oleh guru melalui ilmu yang beliau terima, melalui ilmu yang beliau warisi, yang beliau jalani dari wasilah guru, para guru. Tentu Anda semuanya merasakan peran guru di dalam kehidupan kita. Cuma yang jelas guru yang besar itu adalah orang tua kita. Guru yang pertama yang memberikan nilai, yang memberikan didikan, yang memberikan ketauladanan adalah orang tua kita. Jadi guru dengan orang tua jangan pernah dibeda-bedakan, jangan pernah ditinggalkan. Keduanya sangat berarti, sangat berperan di dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, negara, lembaga, siapapun kalau yang sudah mengabaikan guru, itu pertanda lembaga atau negara itu akan kosong dan tidak bernilai. Maka penghargaan kepada guru sesungguhnya itu tidak ternilai oleh mafis samawati wa mafil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini tidak ternilai sesungguhnya dengan apa yang ada dari guru. Hanya yang bisa memberi balasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dia melalui forum ini, melalui kesempatan ini, apresiasi kepada guru-guru, buya-buya. Dia tidak membedakan guru kitab, guru umum yang ikut menyaksikan dan menghargai karya anak-anak, karya santri dan santriwati yang pada malam hari ini sangat memberikan makna yang besar, memberikan arti yang besar. Tentu ini menjadi catatan khusus, menjadi bahagian tidak terlupakan dari kegiatan ini. Kemudian kita ingat bahwa pesan guru itu selalu kita kenang, selalu melekat di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Namun dalam kesempatan ini ada hal yang perlu dia tekankan, bagaimana anak-anak Buya bisa memprioritaskan. Bahasa lainnya adalah fokus. Jadi energi kita itu betul-betul kita fokuskan, kita prioritaskan untuk yang lebih positif. Dia pengen capaian yang sudah diperoleh oleh Aras dalam tataran membaca Al-Quran contohnya, dalam menyampaikan ayat Al-Quran harus ada 50 orang lagi anak-anak biasa seperti itu.
Jangan hanya tertahan pada satu atau dua orang saja, tapi juga harus menyebar kepada yang lain. Nah, tentu anak Nabi ya harus mencari, harus menuntut, harus berjuang, karena aras yang menampilkan tilawah tadi dia bisa seperti itu tidak sekali jadi. Itu banyak TC, banyak latihan, banyak bimbingan itu. Nah, tadi kan bisa kita lihat baik dari segi pelafasan hurufnya, pengaturan nafas, kemudian penguasaan seni iramanya. Nah, ini adalah bagian yang tidak luput dari perjuangan kita sebagai santri. Karena yang memperjuangkan ayat Al-Quran itu adalah kita. Makanya kita sebagai penampilan 2-3 santri kita tadi, Asraf sama Rafa Naumil sebenarnya, itu adalah bagian dari kajian kitab. Nah, kajian kitab itu selama ini biasanya dia awak hampir hanya sekedar teori, tapi lemah dari segi praktek. Dari contoh-contoh bukti dan menilai atau menceliaknya dari ayat-ayat lain yang bisa. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang harus tutup. Dia pengen biarlah bincang-bincang soal bumi, ada program nanti. Programnya tilawahnya bagus, habisnya mantap, kitab kuningnya hebat. Nah, yang kita cari 3 paket ini. Ini tidak boleh 1-2-nya tertinggal, tapi harus 1 paket sama mantap. Tilawahnya betul-betul sesuai dengan kaidah, hafalan atau hafiznya betul-betul tuntas, baca kitab kuningnya betul-betul hebat. Nah, inilah yang menjadi target kita dari segi intelektual, dari segi capaian. Nah, makanya anak-anak ya jangan pernah belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Meskipun kita sudah kelas 7, meskipun kita sudah kelas aliyah, bacaan Al-Quran itu terus diperbaiki, terus ditingkatkan. Karena kitalah yang menjadi harapan benteng yang terakhir yang akan memperjuangkan, yang akan mengajarkan itu. Nah, demikian juga dengan tahfiz kita ini adalah bagian dari perpanjangan ilmu kita. Apalagi kita gali melalui kitab ini. Nah, kalau 3 ini sudah kita kuasai, maka yang lain itu akan mengikut. Baik itu syarhil, baik itu khutbah, baik itu ceramah, baik itu fahmul Quran, baik itu hafil Quran, akan mudah kita peroleh. Nah, yang 3 ini tidak boleh ditinggalkan. Makanya tolong dalam pikiran kita isi, hari ini saya fokus tilawah, besok saya fokus tahfiz, besoknya lagi saya butuh dan fokus kepada kitab ini. Nah, jadi sejalan dia terus. Kemudian kita kaitkan dengan pelajaran umum. Jadi anak-anak jangan membedakan, meninggalkan pelajaran umum. Belajar bahasa contohnya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kelemahan anda semuanya adalah mengungkapkan hasil bacaan itu, untuk dikatakan tidak bisa. Contoh kita baca tafsir nih, sudah membaca 1 sumur. Nah, karena kita tidak mengorek, tidak terbiasa mengambil mana yang menjadi pokok-pokok kalimatnya, mana yang menjadi bagian penjelasannya. Ini tidak pelajaran bahasa. Makanya idenya itu apa? Kalimat pokoknya apa? Harus belajar kita. Itu gunanya. Kemudian kita menyusun kalimatnya, menyusun karangan. Kita ceramah itu kan mengarang. Kita menyampaikan pesan itu kan mengarang. Itu butuh bahasa, butuh kosakata, butuh kata-kata. Makanya jangan pernah meremehkan ilmu sekecil apa. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan alam.
Bagaimana kita mendekatkan dengan alam yang ada sekitarnya, bagaimana kita menghubungkan ilmu kita dengan penciptaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi kelemahan Anda semuanya selama ini. Ya tentu di hari guru sengaja sampaikan supaya kita terbuka. Yang dibilang oleh Nabi Rahmat tadi, ilmu fisudur. Ilmu itu adalah di dada kita. Ilmu itu adalah di dalam jiwa kita. Ilmu itu adalah di dalam hati kita. Ini yang kita perkuat. Ini yang kita perdalam. Nah, hakikat dari ilmu itu bagaimana kita membentuk karakter, membentuk jiwa kita menjadi manusia yang bertauhid, manusia yang berakhlak. Manusia yang bertauhid adalah manusia yang percaya kepada Allah, yang optimis. Dia selalu didampingi dan diawasi Allah. Kemudian manusia yang berakhlak adalah manusia yang menjaga perkataannya, perbuatannya. Makanya santri tidak ada yang macarui, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, baik secara penampakan maupun secara bawaan. Tak boleh. Harus buat tunjukan, harus berikan nilai-nilai seperti itu. Namun dalam momen yang berbahagia ini, dia berpesan, kisah harian kita ini sesungguhnya sudah memiliki makna. Mulai bangun, beribadah, belajar, kemudian kita kegiatan yang telah dijadwalkan, sesungguhnya adalah bagian dari proses yang membuat kita itu menjadi manusia yang beruntung, manusia yang dipilih dan manusia yang ditunggu kehadirannya ketika mereka. Terakhir dia berpesan, di tengah kebersamaan kita ini tanda lembaga besar, memang kita mengalami perkembangan demi perkembangan. Makanya dinamika di asrama, dinamika guru sama guru, dinamika di kelas itu harus di-manage, harus dikelola. Jangan dinamika itu membuat kita pecah, membuat kita ribut, membuat kita itu terbelah. Ini yang harus dicamkan, karena kemajuan dan kematangan itu akan diuji dengan tantangan-tantangan. Ini yang perlu saya sampaikan. Selamat dan terima kasih kepada anak-anak santri dan santriwati, dan terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir dan kita menghargai, dan kita berterima kasih, bersyukur kepada santri dan santriwati yang memuliakan guru sebagai dari perjalanan hidupnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian sertifikat penghargaan yang akan diberikan kepada Saudara Haikal Fikri Ramadan. Dengan segala hormat kami mohonkan kepada Buya untuk mengambil tempat. Haikalnya nama Pak. Ya, Haikal. Ya. Dekat. Ulangan tuh ikan. Mari kita saksikan bersama pemotongan kue yang diselenggarakan oleh Buya. Dengan segala hormat kami mohonkan kepada Buya untuk memotong kue.
Foto dokumentasi.